Akhirnya kan saya bilang, loh kalau begini nih berarti nggak bisa dong disebut kitab suci dong. Udah ada tambahan manusia, udah ada sisipan, udah ada campur tangan manusia gitu. Terus kalau di dalam Kristen, di dalam Bible itu kan penulis-penulis memang menurut tradisi Kristen kitab ini yang nulis ini, kitab ini yang nulis ini gitu kan. Tapi ternyata yang masuk di Perjanjian Baru itu ternyata yang disebut dengan 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata semuanya itu kitab anonim. Orang Kristen awam baca gospel according to Matthew, Injil karangan Matius, berarti kan yang ngarang Matius. Tapi ternyata yang ngarang juga bukan Matius. Anonim. Menurut siapa? Menurut gereja juga. Gereja juga yang bilang bahwa itu semuanya anonim. Anonim apa enggak? Chat. Anonim itu artinya tanpa nama. Tanpa nama. Waduh, yang nulis Quran ini sombong ya. Kenapa gitu? Nantang ya. Siapa yang bisa bikin silakan bikin. Yang bisa bikin satu surah silakan. Atau yang bikin satu ayat gitu lah. Atau cari kontradiksi kalau ada. Atau kalau manusia nggak bisa ajak jin gitu. Iya kan? Untuk jadi pengikutnya. Kalau ajak jin untuk bikin kan. Sampai sekarang belum ada yang bikin. Oke, ada yang bikin. Andi Soros bikin. Gue beli Qurannya. Gue buat kasih MUI. Tapi apakah setara dengan Quran gitu? Jauh lah. Terus tadi apa? Ada kontradiksi? Ada kontradiksi apa? Ada. Oke. Di Quran ada kontradiksi. Saya udah nemu satu. Apa tuh? Bukan Nisa 82. Nisa 82. Coba. Dia belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bahagia sekali karena hari ini saya bertemu dengan salah satu idola saya dalam membuat channel Logic Muslim ini. Gak lama-lama saya perkenalkan Ko Donditan. Assalamualaikum Ko. Sehat Ko? Alhamdulillah. Akhirnya setelah 2 bulan pencarian saya ketemu juga. Gue udah kayak DPO aja kan. Karena Ko ini salah satu referensi yang saya pengen ketemu gitu. Ya. Alhamdulillah. Salah satu inspirasi juga sih Ko. Alhamdulillah. Ini terakhir itu saya ketemu Ko Dondi itu sekitar 6 bulan yang lalu ya Ko. Bulan apa ya? Bulan Maret. Maret atau April ya? Iya. Waktu saya Footman. Iya, tapi Ko Dondi waktu itu nggak realize saya karena beliau lagi menemani Sheikh Footman ya. Iya. Ko Dondi ini berasal dari agama apa Ko dulu Ko? Kristen Protestan. Gerejanya awal sekali dulu gereja Bethel Indonesia. Cilacap itu. Cilacap. Karena tuh dari bayi udah dibawa ke gereja. Yang bawa nenek. Nenek saya tuh militan banget di gereja. Nggak pernah absen di gereja. Misionaris juga? Enggak. Nenek-nenek misionaris. Siapa tahu. Jadi nenek saya tuh sama mama saya tuh memang cukup militan di gereja. Gitu. Setelah saya SMP pindah Jakarta, pernah di GPPS Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Pernah di CWS. CWS itu sebenarnya Gereja Sidang Jemaat Allah, tapi nama kerennya tuh CWS Charismatic Worship Service yang di Gedung Gerangas Senen. Pernah juga terus di gereja GBI Betani. GBI Betani itu di Metropolitan Mall Bekasi, Hotel Horizon. Terus kemudian terakhir saya bergabungnya di gereja Generasi Apostolik di Jalan Rasuna Said. Maaf, itu sebenarnya banyak gereja-gereja itu sebenarnya denominasinya sama nggak sih? Beda-beda. Jadi yang masuk di Indonesia itu banyak juga. Ada Protestan kan gini. Kalau kita kan bicaranya dari mulai awal tuh gereja pecah, terus akhirnya gereja Kristen pecah menjadi Katolik dan Ortodoks. Katolik pecah lagi Protestan. Katolik diprotes Martin Luther, jadilah Protestan. Protestan di bawahnya banyak lagi. Ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, nanti ada Anabaptis, dan di bawahnya turun lagi banyak lagi, ada First Awakening, Second Awakening, Third Awakening, macam-macam, sampai di bawahnya itu macam-macam, ada
mungkin kalau kita dengar Advent, ya kan nanti ada bahkan ada turunan Mormon yang nggak dianggap sama mereka. Terus ada lagi Saksi Yehova dan macam-macam lah, banyak sekali, ada Pentakosta dan segala macam. Bahkan sampai nanti ada gereja-gereja yang melegalkan pernikahan sejenis di Amerika. Banyak ya sekarang. Di Amerika ya. Kok saya mau tanya, dari kau waktu dulu Protestan ya, kapan sih memulai untuk belajar tentang Islam dan apa triggernya mau pelajari tentang Islam? Ya sudah qadarullah ya. Allah sudah mengizinkan saya menjemput hidayah gitu. Udah mulai zaman YouTube waktu itu. Dari masa 2007 sampai 2014 tuh ya sudah tahu-tahu nongol aja ada video Syekh Ahmed Didat. Saya waktu itu sebagai orang Kristen yang bukan hafal Bible ya, tapi familiar dengan Bible, dengar ceramahnya Syekh Ahmed Didat gitu, ya sempat apa kaget juga gitu. Oh ini so tau amat gitu orang bisa ngomong gitu. Soto gitu kan. Tapi lama-lama dengerin loh kok ada benernya ya gitu. Jadi akhirnya saya nonton video Syekh Ahmed Didat itu sambil buka Bible. Apa yang disebutin, saya langsung cepat buka gitu. Benar apa enggak? Dulu gua juara buka Bible di gereja gitu. Lama-lama didengerin apa yang dia ngomong, gua baca apa yang dia ngomong, gua baca lama-lama, loh kok bener juga ya. Tapi sebentar kok, itu yang waktu diomongin sama Syekh Ahmad Didat itu pernah engkau baca nggak sebelumnya waktu Kristen? Ya mungkin baca, tapi saya nggak tahu kok ternyata berbeda gitu. Di kitab yang lain kok ternyata ada yang berbeda, ada yang di plagiat, ada yang di apa namanya? Plagiat itu jadi contek habis gitu. Saya masih ingat waktu itu saya Medidat itu debat sama seorang pendeta. Soros? Bukan Soros, Stanley Sobok. Ya. Dia minta pendetanya tuh suruh buka Bible, kitab kalau nggak salah kitab Yesaya atau Raja-Raja lah. Oke, buka pasal sekian, sekian ya, baca ya. Ini saya baca nih, saya Medidat yang baca. Pendetanya suruh cek bener nggak ini baca sama saya Medidat. Dia baca satu ayat, benar. Ayat kedua dan benar. Ketiga dan seterusnya sampai belasan. Benar. Sama. Saya nggak baca dari kitab Raja-Raja, saya baca dari Yesaya. Atau sebaliknya lah, saya lupa lah. Ternyata ada belasan ayat yang persis sama di kitab Yesaya dan kitab Raja-Raja. Artinya plagiat. Artinya apa? Artinya kitab Yesaya nyontek Raja-Raja atau Raja-Raja nyontek Yesaya, kan gitu. Kok bisa di dalam satu kitab ada plagiarisme gitu? Itu yang pertama yang saya paling ingat sampai sekarang. Terus kemudian saya tapi itu sebenarnya waktu ngeliat itu gondok nggak sih kok? Kok tuh tau-tauan gitu? Ya, udah lepas gondoknya. Itu udah mulai belajar gitu. Jadi mulai ngikutin terus. Oh, ternyata begini. Jadi saya catat tuh di kertas kecil yang kuning tuh namanya post-it. Jadi meja kerja saya tuh penuh dengan kertas-kertas post-it gitu. Terus ada lagi, saya Medidat bilang bahwa ayat ini itu di dokumen-dokumen yang lama, yang dokumen-dokumen yang lebih dekat jaraknya dengan narasumber, ayat itu nggak ada. Kemudian ditambahkan beberapa ratus tahun kemudian, jadi ayat itu tidak otentik atau tidak asli. Kalau tidak asli, palsu. Emang iya. Nah, jadi kan bingung loh kok bisa ada kitab yang kata kitab suci kok ada ayat palsu gitu. Iya, nggak mau ya. Akhirnya jadi belajar cari sumber kan, cari sumber dari sumber kekristenan sendiri. Dapat, ternyata memang banyak kalangan Kristen sendiri yang mengatakan bahwa ayat ini tidak otentik, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, bahkan ada ayat di pinjaman. Tapi itu according to Christian itu scholar ya? Semuanya sumber dari Kristen, bukan sumber dari Islam. Bahkan sampai ada ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Bisa gitu. Lupa kali kok. Nah manusia. Nah jadi akhirnya kan saya bilang, loh kalau begini nih berarti nggak bisa dong disebut kitab suci dong. Udah ada tambahan manusia, udah ada sisipan, udah ada campur tangan manusia gitu. Terus kalau di dalam Kristen, di dalam Bible itu kan penulis-penulis memang menurut tradisi Kristen kitab ini yang nulis ini, kitab ini yang nulis ini gitu kan. Tapi ternyata yang masuk di Perjanjian Baru itu ternyata yang disebut dengan 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata semuanya itu kitab anonim. Orang Kristen awam baca gospel according to Matthew, Injil karangan Matius, berarti kan yang ngarang Matius. Tapi ternyata yang ngarang juga bukan Matius. Menurut siapa? Menurut gereja juga. Gereja juga yang bilang bahwa itu semuanya anonim. Anonim apa enggak? Chat.
Anonim itu artinya tanpa nama. Tanpa nama. Memang tradisi gereja yang mengatributkan nama gospel itu diberi nama gospel Matius. Dianggapnya adalah Matius pemungut cukai yang menulis dianggapnya. Tetapi kalau kita baca dari kajian-kajian yang literasi dari Kristen, nggak mungkin itu Matius yang menulis. Begitu juga Markus, Lukas, Yohanes. Terus kemudian ada tulisan-tulisan Paulus, surat-surat dari Paulus. Ada Roma, Galatia, Kolose, Korintus, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, itulah tulisan-tulisan itu. Total kira-kira ada 13 surat, tambah 1 Ibrani yang udah pasti bukan tulisan Paulus. Ternyata dari situ aja, dari 13 yang disebut tulisan Paulus, ternyata separohnya aja diperdebatkan itu bukan tulisan Paulus. Gitu ya? Bagaimana? Padahal kan Kristen kan mengikuti doktrin yang diajarkan oleh Paulus. Tapi ternyata separohnya aja bukan tulisan Paulus. Ternyata setelah dipelajari lagi dengan open mind ya, apa yang diajarkan di dalam surat-surat Paulus itu tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus di dalam 4 gospel. Yesus di dalam 4 gospel tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Tapi Paulus mengajarkan bahwa ada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang menjalar kepada seluruh keturunan Adam. Dosa warisan. Kalau menjalar berarti apa? Waris kan, diwariskan artinya gitu kan. Dosa waris ini hanya bisa ditebus dengan tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Di 4 gospel Yesus nggak pernah ngajarin ada dosa waris. Kalau yang di 4 gospel Yesus ngajarinnya, lu kalau mau masuk surga atau kerajaan Allah, lu cuma perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Gitu. Beda nggak? Beda. Nah dari situ ya saya mulai berpikir lah, berarti ini ada semacam ajaran yang baru yang tidak sama dengan di perjanjian lama. Di perjanjian lama diajarin Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Terus diajarin lagi, seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang harus mati. Ezekiel ya? Yeskiel 18:20, kok tahu? Tahu dong. Terus Ulangan 24 juga begitu. Jadi di PL nggak ada konsep dosa seorang manusia ditebus dengan darah manusia oleh manusia lain. Kan gitu. Terus gimana cara selamat di PL? Bertobat. Ada ayatnya begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Apa tuh? Wudhu kan? Bersihkanlah dirimu, basuhlah gitu. Basuh pakai apa sih? Pakai air dong. Tadi dibilang apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Mataku ini maksudnya mata Tuhan. Berhentilah berbuat kejam. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Bukan dari janda. Perjuangkan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Tulisan gitu. Firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya apa? Berarti kan kita mau dosa sebanyak apapun, bisa dinolkan. Merah. Iya, taubat kan? Dosa kita yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba bisa putih seperti bulu domba. Dosa maksimal bisa 0 gitu. Cuma suruh bertobat. Itu ada di perjanjian lama ya? Itu di perjanjian lama di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Oke kok, saya nanya nih kok dikit kok. Jadi kalau di perjanjian lama itu sebenarnya tertulis nggak sih kok akan adanya nabi terakhir itu kok? Yesaya 42. Bukan nabi ya istilahnya, Mesias gitu bilang. Istilahnya Mesias. Tapi ada gitu. Ada. Jadi di firman Tuhan yang terdahulu itu udah ada bahwa akan ada nabi terakhir yang akan lahir. Mesias. Bukan nabi. Enggak harus nabi Mesias itu. Mesias itu bisa imam, bisa raja, bisa nabi. Tapi konsep Mesias di dalam perjanjian lama itu adalah yang nantinya akan menjadi raja bangsa Israel. Berarti raja nih. Konsep konteksnya adalah raja. Raja ini harus keturunan Daud. Raja ini nanti akan turun atau datang kalau di dunia ini sudah nggak ada orang angkat senjata. Jadi artinya udah nggak ada perang. Raja ini nanti akan turun atau datang kalau seluruh dunia ini sudah mengenal Hashem.
Hashem tuh? Hashem itu adalah kata ganti untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Yahudi kalau nyebut Tuhan yang Maha Kuasa tuh nggak boleh nyebut namanya, nggak boleh. Kan ada 4 huruf yang disebut tetragrammaton, Yod, He, Vav, He. Itu nggak boleh disebutin. Jadi Yahweh nggak boleh? Nggak boleh. Yahweh itu ciptaan Kristen ternyata. Oke. Baru di abad 16. Jadi orang Yahudi kalau nyebut Yahweh itu dengan sebutan Yahweh lagi, dengan sebutan Yod, He, Vav, He, dengan menyebut Adonai atau Hashem. Hashem itu kalau bahasa Arabnya itu Rob. Adonai itu adalah bahasa Arabnya Rob. Kalau Hashem itu artinya the name atau nama itu. Nah, jadi di dalam tradisi bahasa Yahudi, Mesias itu nanti akan turun atau datang kalau seluruh bumi sudah mengenal Hashem, ya, dan sudah tidak ada perang gitu. Dan harus keturunan Daud. Kemudian Mesias ini juga nanti akan datang kalau bait suci yang ketiga sudah dibangun. Mesias ini juga akan datang kalau bangsa Israel sudah kembali ke tanah mereka semua, ke tanah kelahiran mereka gitu. Jadi menurut orang Yahudi, Mesias yang mau datang ini bukan Yesus, karena Yesus satu lahir tanpa bapak kan, bapaknya bapak tiri kan Yusuf kan. Dan kalau dirunut ke atas, sebenarnya kan ini bukan asli keturunan Daud, karena kan dia tanpa bapak. Terus kemudian pada waktu Yesus lahir masih ada perang, bahkan bangsa Yahudi aja masih di bawah penguasaan Romawi pada waktu itu, sampai sekarang pun masih ada perang. Gitu. Ya, jadi buat orang Yahudi, Yesus ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi Mesias yang dijanjikan dalam PL. Dan menurut orang Yahudi, yang namanya Mesias itu manusia, bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. PL itu perjanjian lama ya? Ya. Mesias dalam perspektifnya Yahudi itu manusia, keturunan Daud, bukan Tuhan yang jadi manusia. Dan bukan orang yang datang terus dianggap melaksanakan misi, terus pergi lagi, terus balik lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Datang cuma sekali doang. Itu perbedaannya. Dan itu pun setelah nggak ada perang ya? Iya. Dan ternyata hal ini bukan punya Kristen. PL ini diterjemahkan dari kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta diterjemahkan dari kitab Tanakh. Tanakh inilah kitabnya orang Yahudi. Nah di Septuaginta inilah sudah ada yang dirubah-rubah menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Tanakh itu Taurat. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang tadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel, kemudian ada kecil-kecil Hagai, Habakuk, Malayaki dan sebagainya. Ketuvim itu tulisan-tulisan dari orang-orang bijak. Contoh di dalamnya ada Mazmur. Mazmur di dalam Islam kita kenal dengan sebutan Zabur. Kemudian ada tulisan Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Ketiga kelompok kitab ini disebut Tanakh. Itu ada kitabnya. Kapan memutuskan untuk jadi malah 25 Juli kalau nggak salah, 25 Juli 2014, 2 hari sebelum Idul Fitri. Apa yang men-trigger untuk akhirnya yaudah gue jadi malah? Nah kan setelah saya mempelajari ulang Bible, saya harus pelajarin Islam dong. Pelajarin Islam kan harus mempelajari Quran. Di dalam Quran ternyata setelah saya baca terjemahannya ya, setelah saya baca, saya ngeliatnya gini, waduh, yang nulis Quran nih sombong ya. Kenapa gitu? Nantang gitu. Siapa yang bisa bikin silakan bikin. Yang bisa bikin satu surah silakan. Atau yang bikin satu ayat gitu lah. Atau cari kontradiksi kalau ada. Atau kalau manusia nggak bisa ajak jin gitu. Iya kan? Untuk jadi pengikutnya. Kalau ajak jin untuk bikin kan. Sampai sekarang belum ada yang bikin. Oke, ada yang bikin. Anies Soros bikin. Gue beli Qurannya. Gue buat kasih MUI. Tapi apakah setara dengan Quran gitu? Jauh lah. Terus tadi apa? Ada kontradiksi? Ada kontradiksi apa? Ada. Oke. Di Quran ada kontradiksi. Saya udah nemu satu. Apa tuh? Bukan Nisa 82. Nisa 82. Coba. Belum tahu deh di Quran ada kontradiksi. Saya baru nemu satu ini.
Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak yang bertentangan di dalamnya. Bertentangan itu, oh, kata-kata kontradiksi, bukan kontradiksi. Nah, ya kan benar kan ada satu kan? Iya. Kan kontradiksi kan kata bahasa Arab ini ikhtilafan kan. Iya. Nah, itu kan ada satu kan? Maksudnya apa? Kalau Quran ini bukan dari yang menciptakan manusia, langit dan bumi, pasti banyak kontradiksi. Tapi karena Quran ini berasal dari sang pencipta sendiri, nggak mungkin ada kontradiksi. Hampir saya jadi ragu tadi. Soalnya kita kalau ada kontradiksi kita mau pindah agama nih kok. Kena prank. Terus belajar ya kok. Nah, jadi kan saya belajar. Kan artinya kan di situ kan dengan sangat berani menyatakan bahwa di dalam Quran itu tidak ada kontradiksi. Ya tadi kan Anda sangat berdua kan. Dengan berani menantang. Mau orang kayak mau jin kayak, kalau yang bisa silakan bikin semacam Quran. Terus kemudian di dalam Quran saya juga menemukan ternyata banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains zaman sekarang sejalan. Related ya. Artinya Quran membenarkan sains zaman sekarang. Quran yang ditulis 1400 tahun yang lalu membenarkan sains zaman sekarang. Satu contoh. Contoh, misalnya gunung. Ya. Gunung dikatakan sebagai apa di Quran? Paku ya. Pasak. Ada sebuah buku, saya belum beli dulu. Judulnya The Earth, Bumi, yang nulis Profesor siapa ya? Frank Press namanya. Frank Press. Ya, kalau buku ini kira-kira apa namanya, penemuan ini kira-kira 50 tahun yang lalu lah. Di buku itu ditulis bahwa di gunung itu ya, disebut sebagai PEG, PEG, bukan PIG ya. Kalau PIG babi gitu. PEG, PEG atau steak, STAKE, bukan steak daging, bukan. Steak, STAKE. PEG atau steak itu kalau bahasa Indonesia apa? Pasak. Artinya pasak apa? Ada gambarnya di buku itu. Jadi kalau ini tanah, gunung ini kan keluar ke atas ini kan. Di bawahnya ini ada semacam kayak akar yang jauh menusuk ke dalam bumi, yang ternyata gunung ini sebagai stabilisator tanah kita. Teori ini muncul setelah ada teori tektonik lempengan bumi. Jadi kan benua-benua ini kan semua tektonik, lempengan-lempengan gitu kan. Nah, jadi semacam kayak lempengan-lempengan yang dipaku dengan pasak gunung-gunung itu. Paham ya? Jadi gunung itu sebagai stabilisator. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW, kalau dia yang ngarang Quran, tahu dari mana kalau gunung itu ada akarnya? Orang gurun ya? Orang Padang. Orang gurun? Orang Padang. Padang gurun. Orang pasir. Dan nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis. Lagi pula ada alatnya kan Nabi Muhammad SAW untuk tahu bahwa gunung ini punya akar ke dalam. Gunung Everest tingginya berapa? Paling tinggi 8.800 meter, hampir 9 km. Pasaknya di bawah dalam bumi 125 km. Bayangin. Nah, Nabi Muhammad SAW tahu dari mana kalau gunung itu pasak, disebutin dalam Quran. Jadi kesombongan itu yang bikin kau masuk. Ya, jadi artinya sombong itu kan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Yang boleh sombong kan cuma Allah. Iya. Dia menciptakan kita, langit dan bumi. Kalau nggak boleh sombong bukan Allah namanya gitu kan. Tapi kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jadi manusia, yang jadi seperti ini, dulunya kita apa? Ya. Dari satu sel Titik. yang nggak ada apa-apanya, Tetes darah hina. ya kan menjadi bayi, menjadi manusia. Kita sekarang perlu sekolah dan segala macam. Itu pun kalau kita sampai jadi profesor aja kita belum tentu tahu caranya bikin roti tawar. Albert Einstein kan belum tentu tahu kan. Jadi artinya setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Yang dia pelajarin, yang ditekunin kan nggak mungkin semua bidang gitu. Nah, di dalam Quran itu bisa menceritakan semua bidang. Artinya semua hal, mau astronomi, geologi, embriologi, botani, semua ilmu ada disebutin dalam Quran gitu. Iya kan? Itu ada Termasuk matahari bulan juga. Iya. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW tahu dari mana kalau matahari itu punya garis edar? Ada kan di Quran? Iya, ada. Dari mana coba? Nah, dulu kan sempat nggak diakui bahwa matahari nggak punya garis. Galilei. Nah, Kan ada paham
yang menjadi pusat alam semesta itu matahari. Iya, betul. Nanti gereja bilang bumi yang menjadi pusat itu alam akhirnya kan semesta. Galileo itu dihukum sampai Galileo dihukum, dihukum tahanan sampai mati kan. mati. Baru berapa tahun yang lalu lah Minta maaf. Paus minta maaf. Paus minta maaf, Chan. Gitu jadi. Nah, jadi kalau udah begitu, Nah, saya ngeliat Quran, gimana caranya saya ngelawan Quran? Kalau membenarkan sains zaman sekarang, iya. kita semua ini hidup zaman sains. Nah, Yang menjadi patokan kita dengan alam semesta ini dan kita semua nih manusia adalah hukum sains yang sudah ditetapkan. iya. Itu pun hukum sains masih bisa direvisi atau dikoreksi gitu. Iya, iya. Kalau sudah menjadi hukum kan artinya sudah diuji coba. Kalau ini masih teori ya. Kalau belum diuji coba artinya masih teori. Iya. Contoh teori Darwin. Tapi kalau hukum gravitasi kan sudah diuji, sudah teruji gitu Iya, kan. iya. Makanya disebut sebagai hukum. Hmm. Ada lagi square cube law gitu. Hukum apa namanya square cube itu apa ya? Hukum kotak kubus gitu lah. Kubus ya. Itu udah menjadi hukum. Hmm. Artinya hukum sains itu sudah menjadi patokan manusia. Itu ternyata dibenarkan oleh Quran yang sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Terus mau melawan gitu. Jadi kok terakhir apa pas mualaf sama siapa kok? Dibantu siapa kok? Saya bersyahadat di sebuah pondok pesantren. Nah ini ada cerita lucu dikit ya Pak saya. Iya. Waktu saya datang ke pondok pesantren itu ada masjidnya. Saya datang ketemu dengan ustadznya, pimpinan di situ. Iya. Saya bilang, Ustadz, saya mau masuk Islam. Iya. Oh ya. Waktu itu saya datang kira-kira udah malam lah, jam 8 malam lah. Kata ustadznya, Pak Dondi, sekarang pulang dulu. Besok pagi sebelum subuh mandi wajib. Niatnya begini, kalau bahasa Indonesia sebutin. Ntar jam 6 datang lagi ke sini, baru kita sadar. Di sana namanya nggak tahu ya, udah ngikutin aja gitu ya. Pagi setelah mandi, jam 6 baru datang sadar, disaksiin oleh anak buah saya sendiri. Anak buah saya sendiri sama istrinya gitu. Udah cuma itu aja, sadar di situ. Cuma saya waktu itu mikir gini, sekarang baru mikir. Dulu waktu saya suruh pulang mandi, sebelum mandi kalau saya mati gimana? Ya Allah. Jadi maksud saya, kalau ada orang musyahadat sahadatin aja dulu, kemudian ada saksinya. Masalah administrasi itu bisa belakangan, mandi juga setelah syahadat juga boleh mandi. Biasanya saya ikutkan kalau orang habis syahadat kan syahadat dulu baru mandi gitu ya. Gitu. Di mana di Speakers Corner kan gitu. Iya. Orang habis berdebat, badan mungkin masih ada najis, yang penting syahadat dulu. Iya. Kan syahadat bukan harus Entar dulu berubah habisnya. pikiran segala macam ya kok. Nanti kalau di musyahadat ulang di masjid boleh bawa data-data misalnya untuk administrasi boleh. Tapi yang penting syahadat itu nggak boleh ditunda-tunda. Oh ini kan engkau kan giat banget ya syiar nih kok ya. Berdebat dengan orang non muslim segala macam gitu. Motivasinya apa sih kok? Motivasinya kita tidak bukan itu hanyalah membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Banyak ya Pak? Masih banyak. Kalau aku juga dulu mantan pelaku. Oke. Ya walaupun gua nggak terjun ke lapangan, tapi kan gua paling tidak mantan donaturnya. Oke. Perpuluhan. Nggak perpuluhan aja, ada lagi. Oh, ada Kalau lagi. buat misi ada lagi. Jadi untuk membentengi itu. Iya. Jadi bukan kita kepo dengan agama lain, bukan, tapi kita mengajarkan kekristenan itu supaya orang muslim tahu. Jadi kalau orang muslim ini nanti sewaktu-waktu kedatangan tamu yang nggak diundang, yang menawarkan yang disebut dengan kabar baik atau kabar keselamatan, Misionari paling enggak sudah bisa jawab lah, tidak mudah dimurtadkan. Sebenarnya ada nggak sih kok kalau saya saya merasa bertanggung jawab gitu ya, karena kan Allah kasih saya kemampuan untuk berpikir, Dondi juga ada nggak sih kepikiran bahwa oh iya gue mesti ngasih tahu orang-orang non muslim juga bahwa agama Islam begitu ya sih? Bedanya kan gini, Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi, sama-sama agama yang mengajak orang untuk masuk ke agama, mensiarkan ya? mensiarkan agama. Cuma bedanya kalau Kristen menggunakan atau basis ayat yang berbunyi gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat itu di Matius 28:19 yang disebut dengan amanat agung. Ayat ini yang dipakai oleh Kristen untuk menyebarkan agamanya. Cuma sayangnya ini ayat palsu. Kalau Islam, apa perintahnya? Sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat kan.
Itu beritanya. Iya. Dan di dalam Islam kita hanya menyampaikan, tidak ada rayu-merayu, intimidasi dan semacamnya, dan juga tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen kan kita tahu sendiri, door to door. Kan door to door. Belum lagi nanti misi misalnya mengkristenkan satu desa dengan cara memberikan apa misalnya air bersih lah, kesehatan lah, pendidikan lah, pekerjaan lah, makanan gitu. Dan itu sebenarnya dilarang di pemerintah. Ada aturannya. Itu namanya SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 maksudnya. Jadi waktu itu ada kayak semacam gempa di Cianjur, benar juga dong? Bagaimana? Saya sih nggak ikut ke sana ya, tapi pasti ada. Pasti ada. Yang namanya bantuan itu pasti nanti ada ajakan dan segala macam. Entah itu hanya bilangnya penghiburan, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Tapi pasti doktrinnya juga disampaikan. Ya, oke. Gitu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya Allah, ini kita banyak ilmu banget nih Chan, Mas Ano. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk wajib muslim. Terus juga saya terima kasih banyak atas waktunya Kak Dondi. Sama-sama. Ya, kita akhiri. Barakallah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.